Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 4 Februari 2026. Judul renungan hari ini adalah Kebenaran, Sifat Allah. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 21 yang berbunyi, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ketika kita berbicara tentang kebenaran, seringkali istilah itu digunakan secara umum, sehingga banyak orang tidak memahami arti sebenarnya. Kebenaran, pertama dan terutama, adalah sifat Allah. Itu adalah sifat kebenarannya, kemampuannya untuk menjadi benar dan hanya melakukan yang benar dan selalu benar. Sama seperti kita mengatakan Allah adalah kasih, yang berarti kasih adalah sifatnya, demikian pula kebenaran adalah sifatnya. Lebih lanjut, kebenaran adalah kesempurnaan, ketepatan, dan keistimewaan Allah dalam kemuliaan. Kebenaranlah yang membedakan Allah dalam kemuliaan dari setiap makhluk lainnya. Kebenaran ini tidak dapat dicapai oleh manusia atau makhluk apapun. Oleh karena itu, dalam kemurahan hatinya, Allah mengaitkan, menganugerahkan, atau memperhitungkan kebenarannya kepada manusia. Roma 5 ayat 17 berkata, Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Karunia kebenaran mengacu pada kebenaran hukum yang telah diberikan kepada seluruh dunia sebagai karunia melalui Kristus Yesus. Tetapi, kebenaran lebih dari sekadar kedudukan hukum. Itu membawa kita kepada kesatuan dengan Dia. Ketika engkau dilahirkan kembali dan menerima hidup kekal, engkau menjadi satu dengan Tuhan. Engkau tidak hanya menerima kebenaran hukum, engkau menerima sifat kebenarannya. Engkau menjadi benar dengan kebenarannya. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekarang engkau dapat hidup benar, berjalan benar, dan berbicara benar. Ia menjadikanmu benar, sehingga engkau dapat menghasilkan buah dan perbuatan kebenaran. Sudah menjadi sifatmu untuk hidup benar di hadapan Allah yang benar dan kudus. Jalani hidup dengan kesadaran akan kebenaran ini. Engkau dibenarkan, dikuduskan, dan disempurnakan di dalam Kristus Yesus. Engkau adalah teladan kebenarannya. Haleluya! Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan kepadaku sifat kebenaran-Mu. Aku hidup dalam kesadaran akan kebenaran bahwa aku dibenarkan, dikuduskan, dan disempurnakan di dalam Kristus. Aku memerintah dalam hidup dengan kebenaran dan menyatakan kemuliaan-Mu di mana-mana dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Roma 5 ayat 17, Filipi 3 ayat 9, 2 Korintus 5 ayat 21. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam namanya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan, karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya,
Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.